Nah, sekarang saya minta nggak usah cuman di Neviim dan Torah dah. Torah, Neviim, Ketuvim sekalian semuanya dah. Dari Kejadian sampai Maliaki. Saya minta karena ini tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ayatnya di mana tuh Pak? Silakan Pak. Yunus. Silakan. Ayat berapa Pak? Yunus, sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia juga itu Matius 12:40. Yunus 3 hari 3 malam perut ikan itu Yunus 2 ya. 2 ayat 1 kali. Emang ada kata-kata Mesias Pak di Yunus Pak? Emang ada kata-kata Mesias di Yunus? Matius 12:40. Enggak di Yunus. Enggak di Yunus. Di Yunus ada nggak tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari yang ketiga, gitu ada nggak Pak? Mesias menderita bangkit di buka sudah ada. Yang dimasalahkan kan bangkit dari ketiga saja dong. Enggak dong, Mesiasnya dong Pak. Mesias. Ini tertulis demikian. Berarti di mana ayat ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga? Oke, saya ambil aja Matius 12:40 sama Yunus 2 ayat 1. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, memang itu ayatnya. Nah, Mesiasnya di mana Pak katanya? Kata-kata Mesiasnya di mana? Anak manusia itu kan Mesias. Tertulis Pak, ini tertulis demikian. Ya, anak manusia itu Mesias kok, mau ngomong apa? Loh, kalau tertulis itu tersirat apa tersurat? Apanya? Tertulis. Ya, Yesus anak manusia itu Mesias. Kalau Ada banyak. kalau tertulis itu tersirat atau tersurat? Ya, tertulis ya tersirat itu dong. Tersurat dong Pak, kalau tertulis. Tersurat. Tersurat, ya, tersurat. Yang saya minta yang tersurat, ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Itu ada di mana di PL gitu Pak? Ya, jadi Alkitab itu bukan seperti tesis yang harus ini. Maka beginilah ayat yang mengatakan Matius 24 ayat 46. Maka beginilah, tidak harus begitu. Tapi Yesus berbicara, anak manusia sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, anak manusia akan di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagi saya Westcliff. Halo saudara-saudara, maka aku di pengumuman ya, Yesus nanti itu ada di kitab tunggal itu Pak. Cukuplah dengan seperti itu. Anak manusia apakah Mesias? Banyak ayatnya, yaitu salah satunya Matius 23 itu Mesias itu pemimpinmu, Mesias itu yang diurapi, itu Mesias itu manusia. Cukuplah begitu. Nah, cukup, banyak ayat juga seperti itu. Ya, tidak harus Yesus berkata, aku seperti ini nanti aku enggak harus seperti itu. Itu sudah cukup link antara Yunus 2 itu Yunus 2 itu lah. Kitab Yunus, antara kitab Yunus dengan Matius 12:40, Yunus 2 ayat 1, Matius 12:40 dengan yang terjadi pada Yesus itu sudah cukup. Saya bisa ngitung kapan Yesus mati, kapan Yesus bangkit. Kalau pakai itu, Yesus mati Jumat, bangkit hari Minggu. Kalau pakai Alkitab yang benar, Yesus mati hari Rabu, bangkit hari Sabtu malam. Semua didukung ayat Alkitab. Tuh bedanya di situ gitu loh, ya nggak perlu pakai itulah. Saya bacain lagi Pak, sudah cukup. Ya wis. Mau saya bacain lagi nggak Pak? Salah, aku juga. Bagaimana wong aku jelasinnya Pak begitu? Aku clear kok. Oke, sekarang gini, waktu saya bicara nih Pak. Yang Bapak tadi sebutkan itu, yang Bapak bahwa mereka menulis tentang aku, gitu kan? Di sini disebutkan di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Terus katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kan tertulis Pak, Bapak tadi bilang tertulis itu adalah tersurat. Kalau tersurat ya harus seperti ini juga pakai tanda kutip loh Pak. Kalau nggak pakai tanda kutip mungkin masih ada tersiratnya gitu. Kalau ada tanda kutip berarti ini tersurat gitu. Di mana dari mulai Kejadian sampai Maliaki ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan terus nyocok-nyocokin dengan Yunus dan Matius 12:40 Pak. Saya sudah menjawab ya, sama dengan pertanyaan. Mana perkataan langsung Yesus, aku Tuhan Allah, sembahlah aku? Nggak ada. Ada, kenapa nggak ada? Di mana Pak?
Matius 4 ayat 10. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Sebenarnya Yesus nanti bisa, aku Tuhan Allah. Iblis, kamu itu mesti sembah aku. Itu cocokologi, Pak. Bukan, Gitu, Pak. itu namanya Akunya mana? apanya? Matius 4:10, akulah Tuhan Allahnya mana akunya? Kan sembahlah Dia. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Akunya mana? Nanti waktu Loh, kan nanti, Pak, itu, Pak. itu yang namanya konteks waktu gitu loh. Berarti kan tidak tertulis, Pak. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak minta disembah, ya itu jelas ada kok. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 itu firman siapa, Pak? Bahasa Inggrisnya said Lord God. Nah, pernah nggak Yesus disebut Tuhan Allah? Lah itu dia. Di mana? Aku Alfa Omega, ya. Ah. Yang ada, yang sudah ada, yang sudah ada. Said Lord God. Kataku karena huruf merah. Loh, kalau merah kan yang membuat warna merah kan penyalin Ya atau penyusun wes, Bible. mau bantah ya silahkan aja. Ya, toh? Sekarang kalau firman Sekarang faktanya ya toh, aku Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, said Lord God. Kataku, yang berkatakan aku nih ya, aku, kata Tuhan Allah. Apa coba, susahnya? Pak, dibacain, Pak. Kataku coba, Pak. Maksudnya, Wahyu 1:8. aku Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang. Said Lord God dulu, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang akan datang, ya kan? Maha Kuasa. Terus yang Maha Kuasa siapa? Lah iya, yang firman Tuhan Allah, yang disebut dengan Tuhan Allah, itu selalu Bapa atau Yesus. Ya, Yesus lah. Nah, tolong Pak ayatnya, Pak. Yesus disebut Allah, Pak, di seluruh perjanjian baru. Yesus Pak. disebut Allah. Ah. Ya. Tolong, Pak. Kisah 10 ayat 15. So, Kisah 10:15. Oke. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Siapa? itu omongannya siapa? Dianggap perkataan Yesus. Ya, huruf merah. Terus? Itu artinya apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu, kalau mau dibantah ya silahkan, tapi itulah pemahaman yang benar ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu. Jadi Allahnya siapa? Yesus. Oke, Wahyu 21 ayat 7 apa katanya? I am God. Dulu udah pernah kita bahas, Pak. Ya, sudah pernah. Nah, Kenapa ditulis pernah saya bantah, akan? Pak. Aku akan menjadi Allah. Kenapa ditulis akan? Sebab itu nanti terjadi di dalam kerajaan surga, ya. Di sana, ya. Di sana aku akan menjadi Allah dan kalian menjadi anak. Sudah, Pak. Wis. Jadi belum ada. Bapak belum nemuin ke saya, belum nunjukin ke saya. Yesus Ada, disebut tapi Allah. Anda tidak paham. Aku paham. Bedanya di situ aja. Nah, kalau ada kalimat yang dianggap perkataan Yesus, Ya. dia sedang mengatakan Allah. Ya, masalahnya Bapak saya menganggap itu paham, adalah Yesus. Anda tidak paham. Itu aja masalahnya. Iya. Saya paham, Anda tidak paham. Iya. Itu Bapak saja kok paham menurut masalahnya. pemahaman Bapak sendiri. Aku orang Kristen, aku Tapi paham Yesus sedang Alkitab ngomongin kok. Allah. Oke. Terus Bapak mengatakan bahwa Yesus itulah Allah. Oke, gitu loh. ben seru. Matius Gimana? 24 ayat 45. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Aku dibuka, dia mah tidak. Loh, kalau sekarang dibuka, Pak, Ya. harus ada kalimat di perjanjian lama, Mesias harus menderita Aku sudah dan paham. bangkit di hari ketiga. Sudah paham, Yesus Kalau sudah kalimat itu memberitahu. tidak ada, berarti itu pertanyaan saya gini, Pak. Berarti kalau di perjanjian lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga, itu penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong? Lah buktinya Mesias bangkit di hari ketiga kok. Tulisannya, Pak, tulisannya. Nah, buktinya kan. Lah karena Anda tidak paham, maka Anda tidak bisa ngerti. Yesus benar-benar bangkit ke hari ketiga. Saya tidak paham karena di PL tidak ada kalimat begitu, Ya wes Pak. ora apa-apa, nek paham ya Nah, jadi Kristen. Nah, aku Berarti Kristen ya penulis aku Lukas yang paham. bohong Sebentar. atau Yesus yang bohong? Enggak ada yang bohong. Alkitab benar. Kalau dua-duanya nggak bohong, harusnya kan di PL ada, Pak, di kitab Stop, Taurat stop, Musa, sebentar. Di BL juga di ada. Mazmur, Bapak Pak, di biar seru nabi-nabi Pak. gitu. Biar seru Pak, Sebentar, biar seru Pak. sebentar. Biar nggak ngantuk. Gak apa-apa jalan dua-duanya aja biar. Nggak apa-apa, wong aku Kembali- kalau sama Donditan Saya biasa kembalikan begini. kepada rule-nya. Kalau berganti berbalas ini harus silakan biar Ben seru ya Pak, ben seru ya Pak. ini Oke, sampai sekarang berarti Bapak belum bisa menunjukkan ke saya Yesus disebut Allah atau akulah Tuhan Allah, belum ada. Sudah, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Soal Anda tidak paham itu urusan Anda. Oke, kalau Wahyu 1 ayat 8 itu adalah firman Tuhan Allah. Berarti walaupun itu tulisannya merah, tetapi yang disebut dengan Tuhan Allah selalu dikonotasikan dengan Bapa. Kalau yang di Wahyu 21 ayat 7 itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama.
gitu Pak. Yang Wow. aku akan menjadi Allahmu gitu. Itu Wes, ada di Pak, perjanjian lama. itu sedang sama mengutip. saja dengan orang-orang dari yang sudah keluar tadi. Ya. Enggak Pak. Sama. Nih. Karena Wahyu 1 ayat 8 akan dikatakan itu Bapa katanya. Betul ya? Betul ya Pak Is ya? Selalu dikatakan begitu tuh yang ngomong Bapa katanya. Duh. Semua kata aku itu pasti Yesus. Pak, Wahyu 21 ayat 7 itu sedang mengutip Imamat 26 ayat 12. 1 menit lagi untuk tim Kristen. Ya wes. Ya, di Imamat 26:12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku Dan siapa? aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Aku itu siapa? Yahweh. Tuhan. Iya, Yahweh. bukan Yahweh Pak, Hasem. Woi, lari Gini, lagi gini. Hasim. Saya tadi mau nanya sama Bapak lupa. Pak. Gini, Pak. Hasim. Nah, Sorry ini, Pak. Sorry. Hasim itu. Sorry Pak. Kata Yahweh pertama kali ada tahun berapa Pak? Pertama kali muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Bible apa tuh Pak? Versi apa? Kejadian 2 ayat 4. Di Bible versi apa itu Pak? Ya Alkitabnya Perjanjian Lama lah, orang Kristen Yang lah. versi tahun berapa Pak itu Pak? Hah? Versi tahun berapa? Ya dari sejak awal lah. Tahun berapa? Ya abad Musa itu abad 15. Abad 15. PL Pak, itu baru ada abad 4 tahun Masehi. Kata Ya wes, Yahweh Pak. Ben. Ya. Makanya Pak, Enggak, itu ini makanya saya itu informasi ke tanah Pak. keempat Masehi nggak ada Yesus Allah di situ. Ya memang nggak ada. Nah, ya toh? Ya karena memang Yang ini sekarang kitabnya orang Alkitab Yahudi. sekarang ada Yesus Allah nggak? Karena Ada. ini kitab Yahudi, makanya Itu tidak ada kitabnya Yesus Allah, Yahudi. Pak. Itu Yahudi palsu yang situ. Kalau Yesus Yahudi apa Pak? Ya, Yesus Yahudi bukan? Yesus Yahudi. Yahudi palsu bukan? Tidak, dia Yahudi yang tunduk kepada Taurat kok. Taurat yang mana? Ya, Taurat Septuaginta apa Taurat yang Tanak? yang Taurat Tanak lah. Oh, yakin? Ya, Yang dia baca Septuaginta atau Tanak Pak? Yang Yesaya itu? Tanak masih. Yakin? Itu tahun 33 ya. 33 masih Tanak. Yakin? Yakin lah. Septuaginta dari abad berapa Pak? Tahun 70 Masehi. La ilaha illallah. Ya aku ya astagfirullah kalau saya juga Ini Pak. nggak mau. Ini Apa? Septuaginta nih. No, itu bukan Septuaginta, itu Septuaginta tercemar yang itu. Kalau Bapak Septuaginta tahun 70 Masehi, itu yang menulis siapa? Yang menulis menerjemahkan para siapa? rasul, masih hidup rasul. Rasul siapa? Ya rasul-rasul belum mati tahun 70. Rasul 12 rasul. Yes. Judas menulis Judas. Yes. Judas yang sudah mati. Mungkin Loh, jangan saudara. Judas yang ini Judas Judas yang Iskariot adik menulis. Yesus, adik Yesus bukan Judas ada Iskariot. Yesus. Judas itu adik Yesus ya Pak yang di kitab Pak, Judas. tolong buktikan ke saya. Septuaginta ditulis tahun 70 Masehi. Ya. Tolong buktikan referensinya dari mana? Saya punya referensi ini. Ini buku Septuaginta. Sekarang Bapak buktikan Septuaginta saya. yang itu nggak ada Yesus Allah ya sorry ya Pak. Justru ini yang dipakai sama orang Kristen, Pak. No, dia bukan Kristen. Loh, Kalau Kristen Yesus Allah. Itu Yesus Allah nggak? Septuaginta itu bahasa apa, Pak? Bahasa Latin artinya 70. Udah salah. Tahun 70. Ya, ya bahasa Yunani bahasa Latin sama lah. Nah, bahasa Yunani, Pak. Oke, sama aja lah. Nah, bahasa Latin itu baru dijadikan bahasa apa? Bahasa Yunani Septuaginta baru dijadikan Vulgata menjadi Latin, baru menjadi PL. Yes, PL Bapak baru selesai tahun berapa? apapun yang Anda bicarakan di situ tidak ada Yesus Allah. Wes. Betul apa betul? Ini menjadi PL. Ini yang dipakai Kristen. Tidak Yang- mungkin Kristen pakai yang Yesus Allah. Yang sekarang Bapak pakai itu, Apa? yang LAITB, Hmm. diterjemahkan dari mana? Yang Inggris. PP-nya. Bahasa PP. Inggris. Dari manuskrip apa? Dari manuskrip Yunani dan Ibrani. Dari manuskrip apa, Pak? Manuskrip. Manuskrip, Ah, bukan bahasa. Manuskrip oh, apa yang TB? Dari yang sebagian besar dari The Dead Sea Scroll. Yang disimpan Pak. PB. Iya, pada akhirnya Stop, stop, stop. Pak. kebanyakan kurang lebih 1000-an. Tinggal 5 detik untuk tim Kristen mau bagaimana ini? Nggak apa-apa, gini aja Pak. Sampai waktu kita habis, mereka boleh bicara. Oh ya, jadi Biar ramai dong, pakai Pak. Ya satu. ben rame lah. Ya. Ramai lah. Pokoknya habiskan semua waktu. Ya wes. Nah, ini Ya, sebenarnya itu ya, lebih Bos, baik ya. begini kok. Ini Nah. jauh lebih baik tiktak begini. Nah, daripada nanti dia nggak bisa jawab, kita juga penasaran. gitu. Ya. Oh. Oke, Nanti oke. dia bisa alasan, usah udah nggak ada waktu gitu Ya, katanya. oke. Deal ya. Oke. Oke, tadi apa ya? PB. PB yang ditulis Diterjemahkan dari manuskrip apa? diterjemahkan dari mana? Dead Scroll. Dari Septuaginta, ya. Tapi Septuaginta yang dilengkapi oleh The Dead Sea Scroll. Karena Septuaginta sudah dicemarkan 325. Di situ diganti-ganti semua, ya.
Yang itu dari Septuaginta 325, makanya di situ nggak ada Yesus Allah. Nggak ada di situ. Oke. Septuaginta digabung dengan The Dead Sea Scroll, diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Tolong Barulah- dibantu Pak Gerson, tolong dibantu di Google. LAITB diterjemahkan dari manuskrip apa? Itu dari Novum Testamentum Grace oleh Nestle Aland. Bukan dari Septuaginta dan Dead Sea Scroll, Pak. Itu versinya tercemar, Pak. Mohon maaf. LAI, saya lagi ngomong LAI, coba cek aja. Ya, itu kan di LAI sininya. PB itu diterjemahkan dari apa? KJV diterjemahkan dari apa, Pak? Kenapa? KJV. KJV dari Yunani sama Ibraninya. Yunani sama Ibrani ya. Iya. Yunani sama Ibrani tahun 1963 diterjemahkan pakai bahasa Inggris, sudah itu. KJV menerjemahkan PB dari Textus Receptus, Pak. Ya wes, monggo. Nah. Silakan. Yang jelas tektus itu tidak ada Yesus Allah. Faktanya KJV ada Yesus Allah. Wes, aku sampel aja kok, Pak. Ya, Anda klaim, silakan Anda klaim apapun. Yang kalian sebut itu nggak ada Yesus Allah. Masalahnya ini ada. Ya sudah, Pak. Yesus Tuhan Allahnya di mana? Di PB-nya. Lah, aku sudah nyebut ya, nggak, dianya yang nggak ngerti mau piye. Wong Yesus lagi ngomongin apa yang dihalalkan Allah, kok jadi Yesus jadi Allah, gimana sih, Pak? Nah, itu dia, Pak. Bedanya dibuka dengan tidak dibuka di situ. Gitu loh, Pak. Ya. Ayat ini clear, Pak. Ayat ini clear sebenarnya. Pak, menurut Bapak Kisah 10:15 itu yang berkata siapa? Yesus. Yesus karena posisi di Alkitab Langit tingkat 2. ya, di langit. Bingung lagi dia. Langit tingkat 2. Terus Yesus berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Perkataan langsung Yesus, artinya apa yang dinyatakan halal oleh aku ya terus Petrus nggak boleh kamu nyatakan halal. Hal yang sama nanti dilakukan Yesus kepada 7 jemaat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maksudnya apa yang aku katakan, aku ini roh. Tapi nek wong nggak ngerti ya wis ben gitu loh. Sekarang gini, Pak. Saya tambahin lagi. Matius 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Kalau Pak Hendritan bilang Yesus itu Allah, kenapa dia nggak bilang kamu harus menyembah aku gitu loh? kan Yesusnya masih manusia, Pak. Lah manusianya Tuhan bukan, Pak? Tuhan Allah yang berkarya. Nih beda ya. Nah, ya, silakan. Tuhan dalam arti fisik. Ya, Tuhan beda. sama Allah beda nggak? Tuhan sama Allah, kalau roh sama. Tuhan sama Allah beda apa sama? Kalau roh sama. Enggak, Yesus. Yesus waktu di manusia sebagai Tuhan dengan Allah beda. Dia Nah, setara bedanya? Allah. Bedanya apa? Bedanya. Bedanya. Dia disebut setara Allah, kan fisik. Kalau setara sama atau beda, Pak? Kan makanya disebut setara karena dia masih fisik. Iya. Tapi rohnya Alkitab menulis setara. Kalau setara itu sama atau beda, Pak? Iya, kalau Allah Ini menulisnya bahasa Indonesia yang simpel loh, Pak. Iya, tahu, saya tahu maksudnya, saya Ya. tahu. Terus? Setara Allah itu maksudnya ya untuk Yesus itu dia Allah, tapi karena fisik maka disebut setara. Jadi setara apa enggak sebenarnya, Pak? Setara, memang ditulis setara kok. Berarti sama Tuhan sama Allah. No, Nah, tidak bisa dikijang setara dengan Innova. Oke, jangan Kijang Innova. Avanza setara dengan R3 ya, Avanza setara dengan R3 ya. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dikatakan begitulah. Gini ya, Yesus yang setara Allah ini oleh Allah sendiri dikatakan tahtamu ya Allah. Ya. Tuh, itu juga ngutip PL, Pak. Ya, saya Hampir tahu. 1000 ayat, Pak, ngutip dari PL. Ya wes, ya toh, aku juga tidak masalahin kok. Ya. Ya, tapi saya paham. Bedanya adalah aku paham. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau paham, syaratnya cuma satu. Pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Yang bisa membuka siapa? Hanya Yesus. Bukan Yesus gondrong, Yesus Allah. Yesus kontrol. Ya, ya. Kenapa bapak-bapak masih belum bisa paham? Sudah terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Nggak usah tak bacain karena kata-katanya rada kasar. 2 Korintus 3:14. Kata-katanya rada kasar, jadi aku nggak mau bacain. Bapak-bapak di sini itu tidak paham itu karena 2 Korintus 3:14. Saya bacain aja, Pak. Saya bacain. Jangan Saya dari bacain saya aja, ya. Pak. Jangan dari saya ya. Saya bacain aja 2 Korintus 3:14. 14.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Apa yang ini, Pak? Artinya kalau tidak Kristus itu Yesus Allah yang menyingkapkan selubung pikiranmu, nggak akan bisa. Aku 35 tahun Pak baca ayat yang sama itu sama persis tak baca itu, nggak ngerti Pak. Saya baru 6 tahun lalu baru aku ngerti semua. Terus sekarang Bapak sudah ngerti? Ngerti atau pura-pura ngerti, Pak? Enggak, mengerti kitab suci karena Alkitab tidak ada kata-kata hafal, tidak ada kata-kata apa yang ada mengerti kitab suci. Ngerti. Sekarang Bapak benar mengerti? Ngerti. Nah, saya. tolong jelasin ke kita lagi, Pak. Yang apa? Yang Tuhan Allah tadi itu, yang setara itu tadi itu. Setara. Ada ayatnya ya, Filipi 2 ayat 6. Setara dengan Allah. Pada waktu setara dengan Allah, semua malaikat sujud kepada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Bahkan di ayat 8, Allah memanggil Yesus yang manusia itu, tahtamu ya Allah tidak akan berkesudahan. Kepada anaknya, Allah berkata seperti itu. Jadi Yesus setara sama Bapak, Pak? No, Bapak bukan ada Allah sama Allah. Enggak, Yesus setara sama Bapak enggak? Bapak? Iya. Bapak itu siapa? Bapak itu kiasan Yesus Allah kok. Berarti Yesus setara sama Yesus gitu? Sama Yesus, iya, Yesus Allah. Kan Oke. Allah itu Yesus. Oke, berarti kalau Bapak mengatakan Bapak yang apa tadi? Kiasan apa? Bapak itu kiasan Yesus Allah. Kiasan Yesus Allah. Yohanes Berarti 16, nama Tuhan Pak Hendri kan Yesus. Ya. Ya kan? Itu dipahami oleh orang Israel namanya Yesus atau bukan, Pak? Namanya oleh orang Israel. Nah, Yesus. Yesus. Dengan nama apa, Pak? Waktu orang Israel Waktu zaman orang itu Israel, dengan nama Tuhan huruf besar semua itu Alkitab sini, ya. Bolehlah disebut Yahweh boleh. Yod He Vav He. Apapun lah. Oke, sekarang saat tadi kan belum kasih tahu Bapaknya. Kata Yahweh, Pak, itu baru ada di abad ke-16 Ya nggak apa-apa. yang menciptakan orang Kristen. Silahkan. Namanya Jean Bardus. Silahkan. Di buku The Chronographia. Silahkan. Diterbitkan di Prancis. Silahkan. Jadi sebelum itu belum ada kata Yahweh. Yang di barusan diomongin Yesusnya tidak Allah di situ. Tidak masalah, Pak. Ya, jadi Tidak apapun ada- omongan tidak dari ada sini, hubungannya. tidak apapun namanya sini, Enggak, tidak ada hubungannya selama Yesus itu Tuhan Yahwehnya Allah atau bukan bukan. Yesus, Tidak selama ada hubungannya, Pak. Ya, selama Yahwehnya bukan Tidak Yesus, ada ya sorry ya hubungannya. tolak. Yahweh itu Tuhan Allah atau bukan? Selama Yahweh Yang di saya sini bukan katakan Tuhan Allah, ya aku nggak adalah mau. kata Yahweh baru ada di abad ke-16. Apapun, Jadi orang bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, Pak. apapun, selama Ya, Yahweh itu sekarang bukan karena Yesus, bangsa Israel belum kenal kata Yahweh, mereka mengenal kata Yesus dengan nama apa, Pak? mengenal kata Yesus Kan dengan tadi nama Bapak apa? bilang Yesus dan Bapak ini ya Yesus gitu kan. Jadi Yesus ini adalah Tuhannya bangsa Israel, betul kan, Pak? Betul. Nah, bangsa Israel mengenal Yesus itu dengan nama apa di PL? Di PL dengan nama Yahweh itu tadi. Tuhan huruf besar semua, oke. Aku jawabnya Tuhan aja. Berarti Yod He Vav He aja ya. Lord saja. Gak usah bilang LORD. Yahweh, Pak. Kalau Ya, Yahweh itu Lord ciptaan aja, orang Sa. Kristen. Ya. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Yes, terserah. Anggap aja ya Yod He Vav He. Ya. Yod He Vav He itu ada strong number 3068, Pak. Iku nomor togel iku. Kalau Yesus strong numbernya berapa, Pak? Ya. Kalau Yesus Lord ya, LORD ya. Apapun yang diomongkan nyatanya Yesus bukan Allah, aku mau tanggapin apa? nggak ada urusannya, Pak. Ya. Sekarang Yesus dalam bahasa Ibrani apa, Pak? Yesua. Yehosua. Strong numbernya berapa, Pak? Apa? Strong number. Apa iku? Bu, Yesua itu nama di atas segala nama. Ini, Pak. Andaikan Yesus itu lahirnya di Pulau Jawa, kira-kira namanya siapa? Tetap Yesua, Pak. Tetap Yesua. Ya? Ya, tetap Yesua. Karena Yesua itu nama di atas segala nama. Tetap Yesua, Pak. Andaikan, ini kan hanya berandai-andai. Andaikan Yesus lahirnya di Brasil, namanya tetap Yesua. Jadi Yesua itu bukan karena orang Yahudi, makanya namanya Yesus. Bukan. Yesua itu the name apa? Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Nah, gini Pak. Yod He Vav He itu ada strong number. Semua kata di dalam Bible itu ada yang namanya strong number. Pak Iskandar tahu strong number? Enggak. Pak Gerson? Enggak usah tahu untuk apa. Wong strong number Oke. itu ujung-ujungnya Yesus bukan Allah kok, ngopo? Loh, gini loh, Pak. Kalau Yehosua itu punya strong number 3096. Artinya kan Tuhan menyelamatkan, betul?
Yosua? Ngarang. Artinya apa, Pak? Yosua itu artinya nama di atas segala nama. Nah, buktinya di mana, Pak? Tolong. Itu Strong number-nya. Saya mau tahu strong number. Kata apa? Yehosuanya. Jadi berasal dari kata Ibrani yang artinya nama segala nama. Coba silakan, Pak. Nah itu ada itu kisah Silakan, coba. Filip 2. Bahasa Yunaninya apa, Pak? Katanya, Nggak usah Pak. lah, nggak usah Yunani. Yunaninya Yunani tercemar, nggak usah. Karena bisa dilacak, Pak. Setiap kata di dalam Yunani. Apapun yang Anda lacak, ujung-ujungnya Yesus bukan Allah. Memang bukan Allah, Ya Pak. aku tolak. Nah, ya sudah, karena itu tidak pakai strong number berarti Bapak asumsi. Ya silahkan. Nyatanya Nah, Yesus sekarang- Allah di sini kok. Sekarang gini, saya Yang bisa asumsi buktikan. yang Yesus bukan Allah ya Pak ya. Nah, sekarang gini, Bapak tidak bisa membuktikan kan dengan kata Yunaninya kan? Sekarang saya akan buktikan. Saya bukakan. Itu Yunani paling mau nggak mau aku. Bapak nggak mau, tetap saya kasih lihat, Pak. Ya aku juga nggak mau, buat apa? Ya dong. Buat Loh, apa di situ? Kalau nggak mau, saya dengerin Bapak, masa nggak mau dengerin saya? Itu jangan pakai Yunani, ini pakai Alkitab LAI Bahasa- aja. berarti bahasa Indonesia. Ah, Nah, berarti Yosua bahasa apa? bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Lah ngapain Bapak pakai Yosua? Karena ada ditulis oleh Pontius Pilatus. Lah, katanya Bapak mau pakai Alkitab aja. Hah? Yang LAI aja. Kan Anda tanya ke Iya. saya, Yesus bahasa Ibrani apa? Yesua. Aku Iya. kalau di sini ngomongnya Yesus. Jadi Bapak nggak mau pakai Yosua. Di sini ya, nggak Ya. mau saya. Jadi Yesus saja. Yesus saja. Nah, kalau Yesus saja, kata Yesus itu kapan adanya, Pak? Kata Yesus kapan Iya, adanya? Iya. Ya, Yesus itu kan di sini ya. Ya. Ya, kita terjemahan 71 lah, 71 72. Yakin, Pak? Ya dulu juga ada Yesus, sudah ada dari sejak zaman lama juga ada. Nih, Pak. Tahun 1611 saja belum ada kata Jesus, Pak. Ya wes apa-apa. Nah, Tidak jadi- masalah. Jadi tahun berapa ada kata Yesus? Yesus itu bahasa Indonesia ya, Pak? Ya. Ya, Dari Jesus kan, Pak? dari Yesus. Di sini KJV edisi tahun 1611, Pak ya. Belum ada kata Jesus, Pak. Sorry, Pak. Buang itu, Pak. Aku harus KJV 1963. Lah, Tuhan ini malah. Lah ya Tuhan ya memang itu yang tercemar kok. Loh, kok begitu tercemar? Sekarang Iya. yang Bapak pakai tahun berapa? 1963. Ada nggak kata Jesus, Pak? Ya ada dong. Coba tunjukin. KJV. Silakan tunjukin. Banyak kata Jesus. Jesus silakan tunjukin kalau ada. Ya. Ada nggak, Pak? Silakan tunjukin kalau ada. Kata Yesus banyak. Saya bisa tunjukin di sini tidak ada kata Jesus. Masih Isus. Ya terserah. Ini di sini kata KJV King James Version. Nah, coba. Atau dari BBE. Yesus banyak kan? Coba, saya pengen lihat. In the name of 16. Jesus. 23. Banyak lah. KJV 1623, tolong, Pak. Ini KJV tahun berapa itu? Ya inilah ini KJV tahun 1963 kok jadi Bukan. kok jadi 1623 sih? Loh, Bapak tadi bilang yang ada kata Jesus tahun berapa? 1963. Nah, coba. Oh, 63. Oh. Apa 20? 1963 kemarin sore itu Indonesia Merdeka. Saya tadi kan ngomongnya 16. Ya nek itu Pak. ya sorry itu nggak ada itu. Berarti kata Yesus baru ada di abad ke-20, Pak. Tidak sebenarnya ya. Terus? Cuman Alkitab Indonesia ini kan sudah ada zaman Belanda juga toh. Ya. Yesus sudah dikenal Ya. ya. Yesus sana sini. Cuman itu mohon maaf itu Alkitab yang di situ bukan Yesus Allah. Jadi itu Alkitab yang saya menyebutnya Alkitab tercemar Tritunggal. Oke. Sekarang menurut Bapak, kata Yesus ada di Bible versi tahun berapa? Yang saya 1963. yang ini 1963. 1963. Sebelum itu berarti nggak ada kata Yesus. Ada juga karena aku pernah membaca juga tahun 28 juga ya sudah ada kata Yesus juga. Yang pertama kali ada tahun berapa, Pak? Tahu nggak, Pak? Iya nggak tahu lah aku. Dan itu nggak perlu tahu juga lah untuk apa. Lah berarti kalau ini saya cuma minta kekonsistenan Pak Hendri aja. Kalau tadi Bapak bilang saya taunya cuman LAI, katanya cuman taunya Yesus, dipakai Yosua nggak mau, itu bukan LAI gitu kan. Kalau Bapak mau pakai Yesus, kata Yesus itu baru ada kira-kira baru dapat 18, Pak, bahasa Indonesia. Iya nggak masalah. Tapi itu di situ Alkitabnya masih belum Yesus Allah di situ. Terus Yesus apa? Saya nggak mempertanyakan Yesus Allah atau bukan. Yang saya tanya kata Yesus di itu Bible tidak- versi apa yang pertama kali ada, Pak? Ya Alkitab bahasa Indonesia pasti ada, Melayu juga ada. Tahun? Iya tahunnya nggak tahu lah. Tahun Nah, berapa? berarti pun. sebelum itu nggak ada Yesus. Alkitab belum masuk di Indonesia, belum ada di Melayu. Hmm. Mungkin masih Yesus, mungkin masih Ifsos, mungkin masih Jesus, mungkin Ya. masih Jesua, mungkin daerah-daerah sana Eropa dulu. Jadi Eropa. maksud saya, kata Yesus itu kan kata yang sudah berubah dari kata sebelumnya itu Isus. Oh iya, Ya, Pak. iya. Saya cuman pengen Bapak konsisten. Apa?
Bapak maunya pakai kata Yesus yang ada di dalam Alkitab atau bisa menerima kata nama-nama lain dalam bahasa lain? Bisa. Tadi kata Yosua nggak mau. Tapi saya nggak mengucapkan Yesua saya nggak. Ya, Tapi bahkan Bapak aku menerima. dari zaman tadi pun aku mengatakan Yesus Kirisuto, Yesus Jidu. Iya, berarti Bapak menerima kata Yosua. Menerima Oke. misalnya Yesus. Sekarang Yosua itu strong number-nya berapa, Pak? Itu togel lagi, balik lagi. Loh, Enggak lah. bukan togel. Saya mau membuktikan ke Bapak bahwa Yosua itu bukan Yotevave. Silakan. Ada definisinya. Tapi gitu loh, Pak. aku nggak mau juga, nggak mau. Dan yang menyusun itu bukan orang-orang Yahudi, itu orang Kristen malah yang menyusun. Iya, silahkan. Nah, jadi kalau Yosua itu strong number-nya 3068, Karena- artinya Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau Yotevave itu strong number-nya 3068, Yosua 3096, Yotevave 3068. Kalau 3068 itu artinya nama pribadi Tuhannya bangsa Israel. Kalau Yosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi artinya kalau Bapak mau bilang Tuhan di Perjanjian Baru adalah Tuhan di Perjanjian Lama, ini sudah beda strong number. Iya, Pak. Sudah beda strong number, berarti sudah beda pribadi. Ya, aku juga nggak mau, Pak. Aku nggak mau selamat dengan strong itu, nggak mau aku. Loh, yang aku nyusun orang Kristen loh, Pak. maunya Yesus. Ini Kristen, aku orang Kristen. Iya, Orang yang nyusun Kristen strong itu, number itu orang Kristen itu ada definisinya 1 Petrus 4:16, yaitu sebagai orang Kristen, jelas ditulis orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bu, Ya. Pak Hendritan, Apa? Kristen itu di Codex Sinaiticus. Oh, kodek tadi, Halo. tadi 5 nomor, menit sekarang lagi. kodek. Ah, loh, enggak saya mau nanya. Maaf, Mbok perhatian, pakai aslinya. Alkitab nih lo, Kristen itu ada di sini, Mbok. perhatian, 5 menit lagi. Iya, Kristen, nggak wes apa-apa. enak toh? Nah. Ya kayak di sini Kristen wes. Nah gini Pak, di Bible Bapak yang Ah. bahasa Indonesia Ah, itu ah. katanya apa? Kristen, Kristen. ya kan? Di bahasa Yunani-nya apa Pak? Mungkin nggak tahu lah. Bahasa Inggrisnya Christian. Bahasa Yunani aslinya apa Pak? Aku mau nanti malah salah. Aku nanti malah disalahin. Bukan, bukan. Saya mau ngasih tahu Bapak aja. Oh, Ternyata kalau kita buka Codex Kristos mungkin Sinaiticus, Kristos. bukan. Harusnya kan Kristianos. Oh, Kristian. Oke. Kristianos ya boleh lah. Oke. Mestinya Tetapi ya. sebenarnya yang ada itu adalah Kristianos, bukan Kristianos. Kristianos. Artinya bukan pengikut Kristus tapi yang baik gitu doang. Nah, tuh, salah Tuh. itu toh. Berarti Kalau ngikutin kodek-kodek jadinya Nah. bukan Kristen. nah berarti bukti bahwa di Bible Bapak kata Kristen itu tidak sesuai dengan teks aslinya. Ya, teks aslinya saya amburadul loh, ngopo aku urusin. Mosok yang amburadul terus ini menjadi Kristen, Pak? Ya, ini dari 1963 dari bahasa Inggris ya Pak, yang ini ya. Jadi ngomong Yunani, silahkan ngomong sana. Inggris emang dari mana Pak kalau Eh? dari Yunani? Kenapa? Bahasa Inggris. Lah iya, Itu dari mana? ya iya dari yang Yunani juga, tapi diterjemahkan bahasa Inggris Christian. Iya. Ya, soal Yunani sana mau Kristen itu mau apa? Bene, saya kesini Kristen gitu loh. Justru kenapa di Yunaninya bukan Kristen, kenapa diterjemahkan jadi Kristen? Kreston, Kristianos. Kristianos. Kenapa jadi Kristen gitu? Ah. Ya silakan lah. Aku Sa- pakai United Bible Society Saya aja. nambahin sedikit aja dengan Pak Dondi tentang Pak Dondi, kalau cuman begitu ya nggak akan ada orang jadi Kristen. Ya. Karena selalu begitu terus, ya toh? Kalau diutus aduh, sehingga nggak ada itu orang Kristen. Ya, aku nih orang Kristen no. Aku tuh pernah jadi Tritunggal 35 tahun, jadi Muslim 20 tahun kok. Gitu loh. Bentar, Pak, bentar, Pak. Ya, jadi silakan. tadi tentang Yesus nama Yehosua. Nama Yehosua itu ada banyak di PL orang yang bernama Yehosua. Ya, ada Yesus. Jadi Yehosua atau kalau singkatannya Yesua, ada Yesua bin Kadmil, Yesua bin Yazadok, Yesua bin Nun. Nama Yesua itu tidak hanya pada Yesus. Karena nama Yesua itu adalah nama yang sangat umum bagi orang Yahudi. Artinya gini, kayak nama Bambang di orang Jawa gitu loh, dia nama yang umum. Jadi bukan hanya Yesus yang memiliki nama Yehosua, bukan. Jadi di PR sendiri banyak. Kalau kita buka ada yang Yesua bin Nun, Yesua bin Yazadok, Yesua bin Kotmil. Itu nama-nama bukan berarti orang-orang itu juga Tuhan gitu loh. Karena teoforik orang-orang Yahudi itu selalu menggunakan teoforik, nama di mana ada Tuhan ya. Misalnya Netanyahu perdana menteri Israel artinya Allah yang memberi, Yismael Allah yang mendengar gitu kan. Yesua Allah yang menyelamatkan, Yesayahu juga sama, cuma dibalik aja kata-katanya. Kemudian Eliyah artinya Allah Yehovah. Jadi
nama Yesua itu hal yang umum, nama yang sangat-sangat umum dan bukan berarti dia itu ada hubungannya dengan keilahian ya. Itu satu hal. Dan yang jelas begini, konsep ketuhanan Kristen sampai sekarang kan memang belum selesai. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam sebodoh-bodohnya orang Islam akan mengatakan Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau orang Kristen tergantung dari denomnya. Ada yang mengatakan Trinitarian, ada yang mengatakan Yesus dan Allah itu semua sama, ada yang Yesus itu Unitarian. Ini karena konsep ketuhanan belum selesai, sehingga seperti yang disebutkan kemarin sama Pendeta Budi Asari, banyak sekali schools, aliran. Kenapa? Karena konsep ketuhanannya belum selesai, sehingga menimbulkan banyak aliran-aliran. Beda kalau konsep ketuhanan itu selesai, karena konsep ketuhanan itu merupakan pokok dari ajaran agama. Itu satu. Yang kedua, konsep kitabnya sucinya belum selesai. Mana sih kitab suci Kristen? Ada yang apakah yang versi Kristen, Protestan, Ethiopia, versi Ortodoks ya. Dan itu hal yang menjadi catatan. Kenapa banyak sekali perbedaan denom? Kalau kita baca di Ensiklopedia Britania itu ada 33.000 denominasi Kristen. Schools itu hal yang umum, dalam Islam pun ada, tapi tidak sebanyak Kristen. Jadi orang Kristen itu saya selalu katakan berkali-kali akan bertanya kepada temannya, gerejamu di mana? Karena dia harus beda dengan gereja yang lainnya, liturginya. Sementara orang Islam nggak akan pernah bertanya masjidmu di mana kalau sholat, karena orang Islam di mana-mana masjidnya sama. Ya, ini adalah ajaran yang mana sih yang terlihat solid dan yang tidak solid ya. Artinya sebenarnya banyak mau yang saya bahas, tapi ini adalah wacana bagaimana konsep ketuhanan itu mutlak sekali, dan kitab suci itu sangat mutlak sekali berperan dalam kelangsungan sebuah agama ya. Saya kira tambahan dari saya cukup. Ya, terus stop ya. Alhamdulillah. Awalnya tadi ya cukup membuat kita mengantuk karena terlalu ini. Dikiranya berbeda, ternyata sama persepsi. Akhirnya ditemukan satu tema yang asik dan membuat hidup diskusi pada sore hari ini. Ya, namun karena keterbatasan waktu dan kembali kepada keyakinan masing-masing bahwa tidak bisa dipaksakan seseorang itu memahami atau mengikuti keyakinan yang lain. Dan bagi Islam, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ilal ladzina dhalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kalian mendebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali adalah orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kalian, dan Tuhan kita adalah satu, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan itu sendiri. Maka ada perbedaan, silahkan ditentukan mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih sesuai dengan fitrah atau hati nurani kita, dan tetap jaga diskusi dengan dingin, tetap jaga keadaan kondusif, dan jangan membuat keributan.